Oke adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mama papa di rumah selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, mama papa di rumah juga apa kabar hari ini? Pasti semuanya ada dalam keadaan yang luar biasa. Nah, puji Tuhan kita ada sampai saat ini dengan keadaan yang baik. Dan pagi ini kita mau beribadah lagi di ibadah sekolah minggu. Meskipun ibadah masih di rumah saja, tapi Kak Angel percaya kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kak Angel undang semuanya berdiri. Kita menyanyi secara berturut-turut lagu Matahari Bersinar Terang, Berlayar dengan Yesus, dan Betapa Dalamnya. Adik-adik sudah siap? Oke, berdiri. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, aha, ombak pun teduh. Oh yes, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya sudah siapkan Alkitab? Oke, sikap yang manis, yang duduk yang manis. Siap? Nah, kita menyanyi sama-sama dengan suara yang lembut. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. 1, 2, 3. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah. Untuk itu sikap berdoa.
Katong satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktumu. Sekarang kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Bapa mau memberkati ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekali lagi Kakak Angel mau tanya, adik-adik apa kabar hari ini? Luar biasa, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita. Oke. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Angel mau bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Jadi 2 ya adik-adik pembacaannya, sama-sama dari Kisah Para Rasul. Jadi yang pertama yaitu Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, itu pembacaan yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dan Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Oke, sudah. Kakak Angel ulang sekali lagi pembacaan dari Kisah Para Rasul 2. Yang pertama itu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Oke, kalau sudah, mari kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya ketika kami membacanya, kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu lanjut pada pembacaan yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37 yang berbunyi demikian. Cara hidup jemaat. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah berita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah membaca firman Tuhan tadi, di sini kita diajarkan untuk bagaimana memiliki sikap hidup yang baik seperti Tuhan Yesus, sehingga kita itu dapat menjadi saksi Kristus. Nah, maksud dari saksi Kristus itu seperti apa? Yang tadi sudah Kakak Angel bilang, bahwa kita hidup itu seperti sikap hidup Tuhan Yesus. Sikap hidup Tuhan Yesus itu yang seperti apa? Sikap hidup Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tuhan Yesus itu rendah hati. Tuhan Yesus itu selalu tahu mengucap syukur. Tuhan Yesus itu penuh dengan kebaikan. Terutama dia itu selalu mengasihi. Dia selalu mengasihi sesama. Nah, sikap hidup seperti inilah yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencontohi.
hal tersebut. Demikian juga kesaksian yang ada di dalam firman Tuhan yang tadi dalam Kisah Para Rasul 2 yang kita baca, yaitu cara hidup jemaat mula-mula, di mana jemaat hidup mula-mula ini mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak mementingkan kepentingan diri. Apa yang menjadi kepunyaan mereka adalah milik bersama. Mereka tidak pelit, mereka saling berbagi. Nah, lewat sikap hidup yang demikian, orang lain, jemaat yang lain itu bisa melihat bahwa mereka hidup seperti Kristus, sehingga orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Nah, begitupun juga dengan kita adik-adik. Kita ini hidup harus mencerminkan Kristus, agar ketika orang lain melihat hidup kita itu, mereka percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sikap hidup menjadi saksi itu seperti apa? Tadi, adik-adik harus sopan, adik-adik harus berbicara dengan lembut, adik-adik harus bisa memaafkan, adik-adik harus saling mengasihi, dengar-dengaran. Nah, adik-adik, sikap-sikap perbuatan itu sebenarnya tidak bisa hanya ucapan saja, tapi harus dilakukan. Nah, kalau realnya, kalau kenyataannya dilakukan tuh seperti apa? Pertama apa? Harus rajin baca Alkitab, harus rajin berdoa, harus rajin puji Tuhan. Kemudian baru diaplikasikan bagaimana adik-adik bisa membantu mama dan papa di rumah, main dengan adik atau kakak sama-sama, tidak marah-marah, bisa berbagi apa saja yang punya makanan bisa dibagi, bisa adik-adik berdoa untuk orang-orang yang sakit. Nah, semua itu adalah perbuatan kita sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik tetap semangat walaupun sampai saat ini kita masih berada di rumah, tapi tidak menghentikan kita untuk harus selalu bersikap yang baik. Nah, Tuhan Yesus tolong ketong semua untuk bagaimana ketong bisa hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan pemberitaan firman Tuhan yang tadi diberitakan, mari Kakak Angel undang adik-adik semuanya, kita menyanyi sama-sama hidup rukun satu sama lain. Siap? 1, 2, 3. Hidup rukun satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah, lembut, serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, hidup rukun satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Lemah, lembut, serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik, nah saat ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Nah, di sini untuk anak-anak Indria dan anak-anak kecil, bacanya hafalnya itu dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32a. Nanti untuk anak-anak tanggung dan remaja itu hafal Kisah Para Rasul 4 ayat 32a secara keseluruhan. Oke, sekarang kita baca sama-sama, lalu kemudian kita akan mencoba menghafalnya kembali. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 32.
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, itu dia ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita coba untuk menghafalnya bersama-sama, mulai dari yang Indria dan anak kecil punya dulu, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 32a yang berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Amin. Ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 32a. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Amin. Nah, sekarang untuk anak-anak, tanggung dan remaja, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik duduk yang tenang, yang manis. Lalu kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dan kesempatanmu bagi yang sudah Tuhan Yesus beri bagi kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami datang lagi kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga kami semua. Kami ada dalam keadaan baik dengan tidak kurang suatu apapun. Mama dan papa, adik dan kakak, oma opa, kami semua ada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus tetap mau jaga dan pelihara kami, mau tutup bungkus kami supaya kami aman terlindung daripada sakit penyakit, terutama COVID-19. Tuhan Yesus, dan di pagi hari ini kami berdoa juga untuk mama dan papa dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati supaya itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pengasuh kami, biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu dengan pergumulan kehidupan mereka dan keluarga mereka. Lalu Tuhan Yesus pun memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terutama mereka yang sakit, yang tertular COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka. Berkati para dokter, relawan, tenaga medis, suster, semua orang Tuhan Yesus yang turut membantu dalam proses kesembuhan orang-orang yang tertular COVID-19 itu. Biarlah Engkau memberkati selalu. Lalu Engkau memberkati semua orang, bahkan pemerintah kami, gereja kami. Tuhan Yesus juga mau memberkati. Lalu inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segenap salah dosa kami. Lalu hanya melalui Tuhan Yesus saja kami bawa doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin adik-adik, kita menyanyi satu pujian, yaitu lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat. Kakak Angel undang semuanya berdiri untuk terima berkat. Oke, mari ketong berdoa untuk memohonkan berkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami telah usai
dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Kami mau kembali beraktivitas, namun sebelumnya kami mohon berkat daripadamu, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus, mau memberkati kehidupan kami semua, mama dan papa, orang tua kami, oma dan opa, om tante, semua orang yang kami kasihi, bahkan sampai yang membenci kami sekalipun. Kau memberkati hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.